Pemirsa, upaya untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi saat ini selalu digalakkan oleh Pemkab Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan dengan melakukan inovasi dan terobosan. Seperti beberapa waktu lalu, Bupati Blitar melakukan panen raya padi hidroganik di BPP Kecamatan Srengat yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan dan ditutup dengan temu bicara bersama para kelompok tani. Sebagai salah satu daerah pertanian terbesar di Jawa Timur, Kabupaten Blitar tak henti-hentinya untuk berinovasi. Khususnya di bidang pangan, Pemkab Blitar melalui Dinas Pertanian dan Pangan banyak melakukan inovasi dan terobosan baru. Seperti halnya pada 18 Maret 2021 lalu, Bupati Blitar Rini Syarifah melakukan panen raya padi hidroganik dan pemberian alsintan yang bertempat di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Srengat. Jadi gini, untuk kegiatan ini pada intinya ini tahun kemarin, tahun 2020 kita ada kegiatan kacitrap pemanfaatan limbah tembakau untuk kegiatan tanaman padi yang terintegrasi dengan kolam lele, ya, yang dinamakan dengan hidroganik itu. Nah, ini adalah merupakan teknologi inovasi yang nantinya sebagai solusi ke depannya apabila kita itu terutama di kawasan-kawasan perkotaan yang lahan pertaniannya itu sempit-sempit bisa membuat untuk teknologi ini digunakan untuk budidaya tanaman yang sekaligus terintegrasi dengan kolam lele. Di mana setelah kita ikuti perjalanannya memang itu sangat menguntungkan bagi petani ya, masyarakat, karena ada dua keuntungan dari padi kalau yang di sini dan juga dari lelenya, dan itu ternyata padi itu profitasinya tidak kalah dengan padi-padi yang ada di sawah. Jadi kemarin sudah kita hitung kalau padi di sini itu kita konversi ke hektar itu bisa sampai 10 ton per hektar. Salah satu terobosan ini yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Kabupaten Blitar, Dinas Pertanian nantinya untuk mengedukasi ini untuk pengembangan pertanian khususnya tanaman pangan ya. Ini kita memang untuk nantinya untuk ketahanan pangan jangan sampai terganggu lah itu. Dan nantinya ke depan juga kita teknologi yang lain yang lebih efisien, produktivitasnya lebih bagus itu nanti kita kembangkan terus nggih. Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Blitar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Blitar, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, beserta tamu undangan lainnya. Kedatangan Bupati ini pun langsung diajak untuk meninjau alsintan atau alat mesin pertanian dengan didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar sendiri penggunaan alsintan selama ini dinilai sangat efektif karena dapat mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas serta dapat mengatasi kondisi lahan dan perubahan iklim.
Hidroganik sendiri adalah sistem pertanian yang terintegrasi, di mana melakukan penanaman padi dengan ikan lele. Secara simbolis, Bupati bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sedda Kabupaten Blitar, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melakukan panen padi bersama. Kita tingkatkan perekonomian ini dengan pertama ini pertanian juga ya, karena hasil potensi Kabupaten Blitar ini luar biasa. Kita tingkatkan juga ini kebutuhan pangan kita dengan mengeksplorasi generasi ya, potensi itu generasi milenial juga kita tarik untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang ahli di bidang pertanian. Bagus sekali. Jadi mereka harus diedukasi ya. Kalau ada alat-alat pertanian canggih seperti ini bisa lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dan hasilnya lebih bagus. Untuk diketahui pemirsa, teknologi hidroganik adalah sistem budidaya yang memadukan sistem hidroponik dan tanpa bahan kimia atau organik. Hidroponik atau aquaponik merupakan sistem gabungan antara pemanfaatan sistem tanam dan budidaya ikan di bawahnya, sehingga petani dapat menggunakan sistem tersebut untuk mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Terlebih lagi, biaya produksi pemanfaatan teknologi hidroganik ini sangat murah. Jadi pada hari ini kita bersama-sama dengan teman dari Dinas Pertanian dan juga para petani melihat hasil panen padi hidroganik. Ya, ini adalah salah satu alternatif apabila lahan pertanian semakin menyempit. Kemudian dari sisi ekonomi ini sangat menguntungkan karena biaya produksinya ternyata lebih rendah dibandingkan dengan tanaman biasa. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama tentu saja adalah SDM-nya. SDM-nya ini nanti tugas dari Dinas Pertanian untuk menyebarluaskan, mengedukasi teman-teman para petani bagaimana cara menanam padi dengan cara seperti ini. Kemudian yang kedua dari sarana prasarana, mereka harus dikenalkan supaya penyediaan bahan dan sebagainya ini dibuat suatu perkumpulan ya, jadi tidak sendirian sehingga akan menjadi lebih ringan. Misalnya dalam bentuk koperasi. Jadi seperti itu sehingga nanti mereka secara bersama-sama itu bisa melakukan kegiatan ini dan tidak terasa berat. Itu. Kemudian keterlibatan perbankan juga sangat kami harapkan karena memang perbankan mempunyai tugas juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat bawah, menengah ke bawah ya, dan petani ini nanti diharapkan masalah ketahanan pangan di Kabupaten Blitar khususnya tidak ada persoalan lagi. Sistem hidroganik tidak hanya untuk tanaman pangan saja, tanaman sayuran pun juga bisa. Teknologi hidroganik sangat cocok diaplikasikan untuk lahan pekarangan dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain menghemat lahan, dapat pula meningkatkan produktivitas karena mampu menghasilkan 4 kali panen dalam setahun. Selain mendapatkan dari hasil tanamannya, juga panen ikan di kolamnya. Teknologi hidroganik ini adalah pertanian masa depan. Mungkin kalau kondisi sekarang mungkin belum banyak terlalu dilirik karena lahan masih luas di sana sini.
Tapi kita tetap untuk membuat terobosan itu untuk petani-petani kaum muda. Jadi kalau kita menanam dengan sistem hidroganik ini, yaitu menanam padi di atas kolam. Jadi di bawahnya ada kolam dengan budidaya lele. Air lele itu kita salurkan, kita alirkan ke tanaman padi untuk pertumbuhan padi. Itu yang kita lakukan seperti secara teknisnya. Artinya sistem hidroganik ini nanti bisa dilakukan di lahan-lahan pekarangan. Jadi masyarakat yang tidak punya sawah itu masih bisa punya panenan padi sebagai bahan pangan mereka. Di samping itu teknologi ini juga bisa diaplikasikan di lahan-lahan kering, lahan marginal, di mana seperti di Blitar Selatan itu kekurangan air, nanti bisa menerapkan sistem hidroganik ini sehingga setiap keluarga itu bisa punya panenan padi, beras itu untuk makanan beliau, dan ada panenan ikan berupa lele. Nah, itu yang manfaat salah satunya. Program dari Dinas Pertanian dan Pangan ini bersinergi dengan Universitas Islam Malang atau Unisma dan Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Alam Lestari Blitar. Program penanaman padi hidroganik ini menggunakan dana yang bersumber dari dana bagi hasil cukai dan tembakau atau DPHJHT tahun anggaran 2020. Ini ya, budidaya secara hidroganik itu ada beberapa yang kita uji. Yang pertama berkaitan dengan media tanamnya, ada untuk kontrolnya itu kita tanpa perlakuan ya. Kemudian yang kedua media tanam kita menggunakan verikompos, kemudian tanah dan kompos, kemudian yang berikutnya limbah dari tanaman tembakau. Uji coba kita lakukan di Blitar ini, di sini di BPP Srengat ya, dengan dilakukan 3 kali ulangan. Jadi setiap metode, setiap perlakuan itu dilakukan secara 3 kali. Untuk hasil kemarin kita coba dari beberapa tanaman sampling yang kita ambil, di rata-rata per tanaman tuh 1 on. Kalau kita dikonversikan per hektar ya, kisaran bisa mendapatkan produksi 8 ton per hektar.